Singapura adalah negara indah dan nyaman dengan sistem transportasi yang konon katanya sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Melakukan perjalanan di Singapura sangatlah nyaman dan menyenangkan karena akan dilayani dengan fasilitas moda transportasi yang nyaman, terjangkau, tepat waktu, dan sangat efisien. Mulai dari ketersediaan sarana airport, pelabuhan, MRT, LRT, bus kota, dan taksi bahkan sepeda. Berdasarkan laporan yang dirilis McKinsey, Singapura memiliki sistem transportasi terbaik dan paling terjangkau di antara 24 kota utama di dunia. Laporan tersebut mengevaluasi sistem transportasi di 24 kota, termasuk diantaranya adalah Hong Kong, New York, dan London. Sistem transportasi yang dimaksud menjangkau seluruh moda antara lain sistem transportasi pribadi, umum, sepeda, dan bahkan jalan kaki. Dalam laporan tersebut, Singapura berada di tingkat teratas dalam hal keterjangkauan transportasi publik. Singapura juga mencatat nilai tertinggi dalam hal efisiensi, keamanan transportasi, serta keberlangsungan sistem transportasi publik. Singapura disebut memiliki sistem transportasi publik teraman di dunia dan berkesinambungan secara ekologis. Nah, berikut ini adalah informasi mengenai sistem transportasi yang ada di Singapura. Namun sebelum lanjut, silakan ditekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi di sampingnya. Changi International Airport. Ketika pertama kali tiba di Singapura melalui jalur udara, kita akan dibuat berdecak kagum dengan keindahan airport Changi. Bandara ini selalu jadi top of mind sebagai bandar udara terbaik sedunia. Bahkan bandara yang pertama kali dibuka pada tahun 1981 ini memiliki 4 terminal yang dibuka secara bertahap. Keempat terminal tersebut tersusun dalam bentuk U terbalik yang memanjang. Saat ini, Bandara Internasional Changi memiliki kapasitas penanganan tahunan dengan total kemampuan 85 juta penumpang. Untuk memanjakan para pelancong yang tiba di Singapura dari jalur udara, fasilitas Bandara Changi sangatlah lengkap. Ada area bermain, area istirahat, taman, lounge, dan masih banyak lagi. Dari Changi Airport, para wisatawan mancanegara dapat menggunakan MRT, bis, taksi, atau kendaraan pribadi menuju pusat kota. Pelabuhan Harbour Front. Apabila memasuki Singapura menggunakan kapal feri melalui Batam, Anda akan tiba di Pelabuhan Harbour Front. Wilayah Harbour Front ini tidak hanya sebagai jalan masuk ke Singapura, namun juga sebagai tempat rekreasi dan belanja. Tidak jauh dari pelabuhan ada Mall Vivocity, Harbour Front Center, dan Singapore Cruise Center. Sementara itu, apabila ingin pergi ke Sentosa Island, bisa menggunakan cable car atau monorail Sentosa Express dari Harbour Front. MRT, Mass Rapid Transit, atau lebih dikenal dengan sebutan MRT, merupakan salah satu alat transportasi andalan di negeri ini dan paling banyak digunakan oleh warga Singapura maupun pendatang. MRT Singapura dibagi menjadi beberapa rute atau jalur dan dikelola oleh 2 operator, yakni SMRT dan SBS Transit. Tersedia jalur MRT sebanyak 5 jalur, yaitu East-West Line yang berwarna hijau, North-South Line yang berwarna merah, Circle Line yang berwarna kuning, North-East Line yang berwarna ungu, serta Downtown Line yang berwarna biru tua. Sementara itu, harga tiket MRT bermacam-macam, tergantung cara pembayaran yang dipilih. Bisa membeli tiket standar atau membayar dengan kartu pintar S-Link atau menggunakan Singapore Tourist Pass. Di antara pilihan tersebut, STP bisa menjadi pilihan pembayaran terhemat jika berencana berkeliling dan berpindah-pindah ke banyak tempat. Tarif MRT didasarkan pada jenis tiket dan jarak total yang ditempuh. Jadi, meskipun berganti jalur dari satu rute MRT ke rute yang lain, Anda tidak perlu membayar biaya naik masing-masing MRT. Anda pun bisa melakukan transfer hingga 5 kali dalam satu pembayaran, asal Anda belum keluar dari stasiun MRT.
LRT. Moda transportasi kereta lainnya adalah Light Rail Transit atau biasa disingkat LRT. Bedanya dengan MRT adalah pada jalur yang dilayaninya. Apabila MRT melayani hampir ke seluruh wilayah daratan utama, maka LRT mengantar penumpang ke wilayah perumahan. Penduduk Singapura sering menggunakan LRT guna mencapai stasiun untuk selanjutnya berpindah ke MRT. Biasanya, kereta LRT hanya terdiri dari 1 hingga 2 gerbong saja. LRT melayani 3 jalur, yakni Bukit Panjang, Sengkang, dan Punggol. Pada peta rute di atas, jalur LRT digambarkan dengan garis berwarna abu-abu. Bis. Bis merupakan jenis transportasi favorit di Singapura. Selain murah, bis juga membawa penumpang lebih dekat ke tujuan. Keunggulan lainnya adalah penumpang bisa lebih menikmati dan melihat-lihat suasana sepanjang jalan. Terdapat beberapa jenis bis di Singapura, yakni bis umum yang juga disebut sebagai terang bus, atau bis reguler yang dikelola oleh 4 perusahaan utama, yaitu SBST, SMRT, GAS, dan TTS. Ada juga feeder bus, premium bus yang lebih mahal, bus malam, city direct, dan shuttle bus yang lebih mirip bis wisata. Sementara itu, perhitungan tarif bis didasarkan pada jarak total yang ditempuh. Pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan uang tunai koin atau dengan asset link atau STP. Namun harus diingat bahwa bis tidak menyediakan uang kembalian karena penumpang harus memasukkan koin ke dalam kotak yang ada. Taksi. Menjelajahi Singapura bisa menggunakan taksi. Namun harus diingat juga bahwa taksi memiliki tarif yang mahal. Terlebih pada waktu-waktu tertentu, seperti pada jam-jam sibuk atau jam tengah malam hingga dini hari. Pada waktu-waktu tersebut, taksi Singapura memberlakukan biaya tambahan. Bisa dilakukan dengan cara mencegat atau memanggil di sepanjang jalan. Mengantri di pangkalan taksi, memesan lewat telepon, atau menggunakan aplikasi seluler. Sepeda. Menggunakan sepeda adalah salah satu alternatif transportasi sehat selain berjalan kaki tentunya. Untuk bisa menyewa sepeda, perlu mengunduh aplikasi sewa seperti OVO, Mobike, atau Obike. Untuk pengguna baru, biasanya operator penyewaan ini akan memberikan promo sewa gratis untuk sewa pertama atau sewa beberapa jam pertama. Sepeda sewaan ini banyak ditemukan di tempat-tempat wisata, dekat stasiun MRT atau dekat halte bus. Untuk registrasi akun pengguna, Anda memerlukan nomor ponsel yang aktif, bisa SIM card Singapura atau Indonesia, dan tentunya kartu kredit. Uber dan Grab taksi. Menggunakan kendaraan sewa berbasis online menjadi alternatif untuk bertransportasi dengan mudah. Konon katanya, kemungkinan mendapatkan taksi di Singapura saat hujan cuma 1%. Jadi bisa pakai alternatif lain, yaitu menggunakan aplikasi Uber atau Grab. Nah, kalau di Singapura, Uber cukup banyak drivernya. Untuk versi murahnya, pilih Uber X. Sedangkan untuk dapat mobil yang lebih keren, ada Uber Black. Hi, I'm your driver for today. Alrighty, there you go. Oh, this is awesome, man. Nah, sobat, itulah informasi menarik yang layak untuk diketahui. Nantikan selanjutnya fakta-fakta menarik dari Kamus Fakta.